warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ketemu lagi ya. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang cerita fantasi. Sebelumnya, Saifi ada, Muhim ada, Tajuddin ada. Oke. Baik, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu mau tanya, kalian pernah dengar dongeng-dongeng apa enggak? Pernah. Dongeng apa? Malin Kundang. Malin Kundang itu cerita tentang apa? Anak yang durhaka. Itu nyata nggak sih sebenarnya? Tidak ya. Jadi untuk teks cerita fantasi ini nanti kita akan membahas tentang beberapa cerita-cerita fantasi atau cerita yang tidak nyata. Sebelumnya, Ibu akan membaca dulu tentang tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini dilakukan yang pertama agar kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri dan pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua, nanti kalian Ibu harap bisa menjelaskan unsur-unsur teks cerita fantasi. Terus yang ketiga, kalian bisa menyajikan atau membuat cerita fantasi sesuai imajinasi kalian sendiri, ya. Ini ada sedikit kisah cerita fantasi tentang apa ini judulnya? Misteri Loker 13 di sekolah. Misteri Loker 13 di sekolah. Pasang dulu ya. Misteri Loker 13 di sekolah. Sejak awal masuk sekolah, Alia sudah diperingatkan. Kalau kamu lihat loker nomor 13, jangan pernah dibuka. Bisik teman di suatu hari. Alia hanya tertawa kecil. Paling cuma iseng. Namun, malam itu, ia menyesal telah meremehkannya. Hujan turun deras. Alia terpaksa kembali ke sekolah karena bukunya yang tertinggal. Koridor gelap dan sunyi. Langkah kakinya menggema seolah ada yang mengikuti. Tok, tok, tok. Alia berhenti. Suara itu bukan dari langkahnya. Ia menoleh pelan, kosong. Namun saat ia melangkah lagi, tok, tok, tok. Ini lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang. Matanya perlahan mengarah ke deretan loker di ujung lorong. Dan di sanalah loker nomor 13. Pintunya terbuka sedikit. Gelap, pekat, di dalamnya seperti menelan cahaya. Alia menelan ludah. Jangan dibuka. Ia mengingat peringatan itu. Tapi suara lain muncul dalam pikirannya. Bagaimana kalau ada orang di dalamnya? Dengan tangan gemetar, Alia melangkah mendekat. Saat jaraknya hanya beberapa langkah, berat. Kamu takut? Loker itu terbuka sendiri. Lampu langsung berkedip cepat. Tolong, tolong. Suara itu terdengar, tetapi aneh. Seperti banyak suara bercampur menjadi satu. Dan suara itu terus mengikuti. Tolong, tolong jangan tinggalkan aku. Alia menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba ia tersandung dan jatuh tepat di depan loker nomor 13 lagi. Padahal ia yakin tadi sudah jauh berlari. Kenapa aku kembali ke sini? Alia gemetar hebat. Tidak, aku tidak mau. Tangan-tangan itu mulai meraih kaki-kakinya. Dingin, kuat, menariknya perlahan ke dalam loker. Alia menjerit, tolong, tolong. Di saat terakhir, Alia teringat sesuatu. Ucapan gurunya. Kalau menghadapi ketakutan, jangan lari. Hadapi dengan
keberanian, dan kebenaran. Ada pesan moral yang bisa diambil? Apa pesan moralnya? Hilangkan rasa takut. Harus tetap berani. Apapun kita berani menghadapi. Gitu ya. Baik anak-anak, biar kalian semuanya tidak tegang, kita santai rileks dulu, tangannya kita gerak-gerakan ya. Semuanya berdiri boleh, mengikuti ibu. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, kita gerak-gerakan tangannya, kita ice breaking biar kalian tidak tegang setelah mendengarkan cerita horor tadi. Ikuti ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Paham udah? Oke, coba lagi ya, diikuti ya. Ayo, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari, menari. Menara di atas, menara di atas. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Fokus ya. Oke, ulangi lagi, jangan sampai ada yang salah gerakannya. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari, menara di atas, menari Marina, menara. Menara di mana? Menara di atas, Marina menari. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Cerita fantasi. Cerita fantasi itu cerita yang tidak nyata. Tidak nyata. Terus apa lagi? Dia hasil dari apa? Imajinasi. Pinter, hasil dari imajinasi seorang pengarang. Jadi sebuah cerita fantasi itu dibuat karena hasil karya kreativitas, imajinasi dari seorang pengarang. Itu bukan kisahnya nyata. Contohnya seperti apa? Dongeng. Ya kan? Terus apa lagi? Kayak cerita superhero. Superhero tahu? Tahu. Kayak Superman, Doraemon juga boleh. Ya, itu termasuk cerita fantasi. Dalam cerita fantasi itu memiliki beberapa unsur. Unsurnya meliputi apa saja? Ini ya. Yang pertama, dia terdiri dari judul, tokoh. Dari cerita Misteri Locker 13 di sekolah tadi, tokohnya siapa? Alia. Terus ada juga latar. Latar itu menunjukkan apa? Tempat, waktu, dan suasana. Latar itu menunjukkan tempat, ya, waktu, dan suasana. Tempatnya tadi dari kisah Misteri Locker 13, tempatnya di mana? Sekolah. Di lorong sekolah. Ya, betul. Waktunya Malam hari. malam hari tadi. Suasananya sunyi dan mencekam ya. Dia semi horor. Pintar sekali. Terus ada apa lagi? Tokoh yang unik ya, sudah tadi Alia, dan ada sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang ini tadi dari imajinasinya Alia. Dia melihat apa? Seperti apa tadi di loker ada tangan-tangan pucat. Terus Alia seakan-akan berbicara dengan sosok yang lain yang menyeramkan baginya dia, gitu ya. Terus yang paling penting dari cerita fantasi itu ada pesan moral. Pesan moral itu apa? Amanat. Amanat yang disampaikan. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Dari kisah Locker Misteri 13 di sekolah, amanatnya, pesan moralnya, kalian jangan memiliki rasa takut, harus berani. Itu ya, itu adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita fantasi. Sudah paham? Paham. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu di sini ada beberapa gambar. Ini nanti ada yang pertama gambar Gatot
Kaca. Tahu Gatot Kaca nggak? Apa? Gatot Kaca itu superhero versi Jawa ya. Gatot Kaca. Terus yang kedua ini ada cerita apa? Pinocchio pernah dengar cerita Pinocchio? Pernah. Pinocchio itu ceritanya gimana? Dia kalau berbohong Hidungnya hidungnya memanjang. Terus yang ketiga ini ada gambar kancil dan buaya. Nah, ini nanti kalian bisa memilih salah satu dari 3 gambar ini. Boleh Gatot Kaca, boleh Pinocchio, boleh kancil dan buaya. Silakan kalian membuat cerita fantasi sesuai dengan imajinasi kalian sendiri, versi kalian sendiri, kreativitas kalian sendiri. Yang pertama nanti harus ada tokoh ya, sama kayak tadi yang Misteri Locker 13 itu harus ada tokohnya, terus harus ada latar, tempat, waktu dan suasana, gitu ya. Ada alur cerita. Alur cerita itu dari awal, tengah dan akhir, gitu ya. Terus yang keempat harus ada konflik. Konflik itu kejadian atau masalah. Kayak Locker 13 tadi, konfliknya apa? Alia membuka Locker 13 yang sudah lama tertutup. Itu ya. Terus yang selanjutnya harus ada penyelesaian dari konflik tersebut. Dan yang terakhir paling penting, kalian harus menyampaikan pesan moral. Ini ya, satu anak satu. Silakan pilih gambar yang kalian paling sukai. Ini temannya satu. Iya. Sudah? Namanya Mbak siapa ini? Hah? Fatia. Kamu ambil yang gambar nomor berapa? 2. Judulnya apa? Oke, sudah dapat judul. Baik, bagus ya. Silakan dilanjutkan, nanti maju ya. Tadi Ibu lihat ada yang menuliskan cerita Pinocchio, Mbak Fatia ya? Oke, Mbak Fatia boleh maju ke depan untuk dibacakan ceritanya ya. Ini pakai ini dulu kan dibaca Mbak Fatia? Pinocchio dan sebuah kejujuran. Di sebuah desa kecil, dipendekin sebentar, diturunin. hiduplah seorang pembuat boneka kayu bernama Pak Budi. Suatu hari, ia membuat boneka laki-laki yang sangat indah dan menamainya Pinocchio. Dengan penuh harap, Pak Budi berdoa agar boneka itu bisa menjadi anak sungguhan. Ajaibnya, pada malam hari, sebuah cahaya biru muncul dan menghidupkan Pinocchio. Ia bisa kepercayaan dari orang lain. Sudah? Oke, tepuk tangan semuanya ya. Bagus hasilnya. Iya. Tadi ada pesan moralnya apa? Pesan moralnya dari kisah Pinocchio. Kejujuran itu lebih penting. Gitu ya? Kayaknya tadi ya. Terus apa lagi? Berbohong hanya akan membawa masalah. Berbohong hanya akan membawa pada masalah. Sudah semua. Oke ya Nana, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu akan merefleksikan dulu dari materi cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi itu tidak nyata. Betul. Yang kedua, cerita fantasi penuh dengan apa baginya? Imajinasi dari pengarang. Dalam cerita fantasi terdiri beberapa unsur. Yang pertama salah satunya judul. Harus ada judul. Terus tokoh. Apalagi? Latar yang terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Kemudian dalam cerita fantasi terdapat sudut pandang, dan yang terakhir yang paling penting apa? Pesan moral yang disampaikan. Baik anak-anak, Ibu berharap dalam pembelajaran hari ini nanti kalian bisa mengambil beberapa contoh dongeng yang tidak real. Kalian boleh ambil di televisi. Di televisi itu kan juga banyak ya. Ada cerita yang bagus sekali itu kayak Upin Ipin. Itu pesan moralnya dalam film tersebut itu sangat bagus, ya kan? Terus ada lagi di situ tadi ada gambar kancil dan buaya. Terus di TV biasanya ada kisah apalagi yang cerita fantasi. Apa Mbak Gina? Sofia? Ya boleh. Sofia itu cerita tentang apa? Oh, putri biasa menjadi putri kerajaan ala-ala Cinderella gitu ya. Nanti kalian bisa mencari banyak sekali cerita-cerita fantasi yang ada di media sosial. Baik, Ibu kira sudah cukup untuk pembelajaran kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.